Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kembali kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan, supaya dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kehidupan kita. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kami mau menyiapkan hati kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang diberitakan pada saat ini dapat boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami dapat menjadi sempurna di hadapan-Mu pada saatnya nanti. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari dua orang murid Yesus, 2 dari 12 orang murid Yesus, mengenai kehidupan mereka. Nah, kita akan membaca di dalam Matius 26 ayat 31 sampai 34. Pertama kita akan membuka dalam Matius 26 ayat 31 sampai 34. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini adalah kisah mengenai Petrus, kejadian di mana Petrus diperingatkan oleh Yesus, diingatkan bahwa dia akan menyangkal Yesus. Tetapi jelas sebagai seorang murid Yesus yang dekat sekali dengan Yesus, yang menjalani kehidupannya dengan benar, Petrus dia tidak berpikir bahwa dia akan menyangkal Yesus suatu saat nanti. Sehingga Petrus mengatakan kepada Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melanjutkan masih di dalam pasal 26 Matius ini, tetapi ayat 73 sampai 75, Matius 26 ayat 73 sampai 75, dikatakan demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pastilah engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara, apa yang menjadi ucapan atau peringatan dari Yesus kepada Petrus ternyata terbukti. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Seseorang yang seperti Petrus dapat menyangkal Yesus. Tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi 3 kali. Lalu kita sebelum melanjutkan mengenai kisah atau membahas tentang Petrus ini, saudara-saudara, kita akan membandingkan dengan salah satu murid Yesus juga yang melakukan dosa yang cukup besar, yaitu Yudas Iskariot di dalam Matius 26 ayat yang ke-20 sampai 23 dan 25. Matius 26 ayat 20 sampai 23. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah seorang demi seorang kepadanya, bukan aku, ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Lalu di ayat yang ke-47 sampai 49 adalah bukti dari pengkhianatan Yudas ini.
di dalam Matius 26 ayat 47 sampai 49. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Dan sesudah itu Yesus ditangkap dan seterusnya sampai Yesus disalib. Saudara-saudara, kita melihat bahwa ada dua orang murid Yesus yang melakukan suatu dosa yang besar, pengkhianatan. Satu dalam bentuk penyangkalan terhadap Yesus sendiri, satu menjual Yesus demi keuntungan pribadinya. Kalau kita melihat sekilas selama ini saudara-saudara, mungkin sebagai orang Kristen, kita hanya terpaku atau terfokuskan kepada dosa yang besar yang dilakukan oleh Yudas. Kita tidak melihat Petrus melakukan suatu kesalahan yang besar, karena setelahnya kita sama-sama tahu Petrus menjalani kehidupan sebagai rasul, sebagai orang yang benar sampai akhir hidupnya. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan Petrus tidak lebih kecil dosanya daripada Yudas. Bahkan boleh dibilang Petrus melakukan hal atau melakukan dosa yang jauh lebih besar boleh dikatakan. Kita akan membaca di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Matius 10 ayat 32 sampai 33, demikian firman Tuhan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Artinya perkataan Yesus ini sudah jelas, saudara-saudara. Penyangkalan terhadap Yesus adalah suatu dosa yang besar, di mana Yesus pun akan menyangkal dia. Bagaimana seseorang akan diterima masuk dalam kerajaan sorga, memperoleh keselamatan yang kekal, kalau dia atau Yesus ini menyangkal orang tersebut, tidak mengakui. Artinya saudara-saudara, perbuatan menyangkal Yesus di hadapan manusia seperti yang baru saja kita baca dalam ayat tadi, adalah perbuatan yang menghilangkan, menggugurkan keselamatan. Suatu dosa yang besar, saudara-saudara. Tetapi kenapa kita melihat bahwa Petrus sepertinya lolos begitu saja? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 menjelaskan semuanya. Kita akan membuka di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Artinya saudara-saudara, ada pengampunan terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi saudara-saudara, kita melihat apa yang dilakukan Yudas. Melalui kisah Yudas seterusnya, setelah dia menyesali perbuatannya, mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus, dia tidak melakukan pertobatan, tetapi dia mencari cara atau jalan pintas yang lain dengan membunuh diri. Penyesalan terhadap dosa harus diikuti dengan pertobatan yang benar, saudara-saudara. Jadi tidak bisa menghukum diri sendiri, tidak bisa kita terlarut dalam penyesalan ini. Penyesalan adalah satu langkah yang bagus ketika kita sudah melakukan satu kesalahan atau melakukan dosa. Tetapi penyesalan harus diikuti dengan pertobatan. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Dia tidak berlarut-larut dalam dosanya, tetapi dia berbalik setelah menyesal, dia melakukan pertobatan. Petrus melakukan hal-hal besar sebagai seorang rasul. Sementara Yudas pada saat itu juga, setelah dia mengkhianati Yesus, dia menghabisi nyawanya, dia melakukan bunuh diri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melihat bahwa kalau kita memperhatikan di dalam dua ayat atau dua percakapan Yesus, di dalam Matius 26 tadi,
percakapan Yesus dengan Petrus dan percakapan Yesus dengan Yudas, Yesus menegaskan saudara-saudara, dia mengatakan bahwa pada malam hari ini iman kalian akan tergoncang. Dia mengatakan demikian kepada seluruh murid yang ada pada saat itu. Artinya saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa dalam keadaan tergoncang, iman seseorang dapat digoyahkan. Sama seperti Petrus. Petrus mengatakan, saya tidak mungkin mengkhianati engkau. Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya dalam tekanan yang begitu besar, Petrus melakukan kesalahan. Dia bukan tidak menyadari kesalahan tersebut, tapi dia secara refleks sebagai manusia, intuisinya mengatakan bahwa dia harus melakukan hal tersebut, menyangkal Yesus, supaya dia dapat memperoleh keselamatan atas nyawanya. Nah, saudara-saudara, kita melihat dunia di mana kita hidup pada saat ini penuh dengan tekanan. Dari sisi manapun kita menghadapi tekanan. Ini adalah keadaan akhir zaman pada sekarang ini, pada masa-masa di mana kita hidup. Ada begitu banyak tekanan, ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai hal-hal yang dapat membuat kita tertekan, lalu kita menjadi orang-orang yang menyangkal Yesus. Lalu mungkin saudara-saudara dapat berkata, saya tidak mungkin menyangkal Yesus. Saya sudah belajar dari Petrus. Saya akan tetap menjadi seorang Kristen, saya akan tetap mengaku bahwa saya adalah pengikut Yesus. Saudara-saudara, ada satu ayat di mana kita belajar pada saat ini di dalam di dalam Titus 1 ayat yang ke-16, kita akan membuka Titus 1 ayat yang ke-16. Mengatakan demikian firman Tuhan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Adalah keadaan saudara-saudara di mana Paulus ini menjelaskan dalam ayat yang baru saja kita baca, ada keadaan di mana orang-orang mengaku mengenal Allah. Jadi mereka secara mulut, pengakuan mereka tidak menyangkal Yesus. Mereka mengakui, atau mungkin keadaan yang seperti sekarang, adalah orang-orang yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang Tuhannya adalah Yesus. Tetapi dikatakan dengan perbuatan mereka menyangkal Dia atau Allah. Mengapa perbuatan dapat dikatakan menyangkal? Karena saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, kita harusnya menjalankan kehidupan sesuai dengan firman Allah. Tetapi jika perbuatan-perbuatan kita sama dengan orang-orang yang tidak pernah mengetahui, yang tidak menjalankan firman Tuhan, firman Allah, perkataan Yesus, maka dengan demikian kita sudah menjadi orang-orang yang menyangkal, atau yang kita mendeklarasikan diri kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Mungkin bukan dengan mulut kita. Dan hal ini lebih berbahaya, saudara-saudara, karena hal ini dapat terjadi pada kehidupan seorang Kristen tanpa disadari. Melalui tekanan apa? Maka perbuatan kita menjadi orang-orang yang tidak benar. Dikatakan durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tidak ada kebaikan di dalam kehidupan seorang Kristen, adalah suatu penyangkalan orang tersebut kepada Allah melalui perbuatannya. Nah, saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini kita belajar. Yang pertama adalah ketika kita mengetahui firman Tuhan yang sudah diberitakan melalui murid Yesus, 2 orang murid Yesus. Kalau murid Yesus yang keseharian bersama-sama dengan Yesus, mereka dapat melakukan kesalahan karena ada tekanan dalam kehidupan mereka. Maka kita belajar, kita mengambil langkah seperti Petrus. Kita cepat-cepat berbalik, menyesali perbuatan kita, dosa kita, dan kita berbalik, bertobat, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan lalu kita terlarut dalam kesalahan kita dan makin jauh daripada Tuhan. Lalu saudara-saudara, jangan kita anggap remeh. Dalam tekanan kita tidak tahu apakah kita atau kita tidak sadar apakah kita sedang berbuat salah, berbuat dosa atau tidak.
Melalui mulut kita mungkin kita masih memuji Tuhan, kita melayani, kita mengakui bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi dalam perbuatan kita seringkali karena tekanan ekonomi, kehidupan sosial, dan sebagainya pada saat ini kesehatan, perbuatan kita mulai menjadi liar, mulai tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa jangan sampai kita terlarut, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Dan segeralah berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi, ada pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pada masa-masa yang sukar seperti saat ini, pada masa-masa yang tidak mengenakan dan penuh tekanan ini, baiklah kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan bijak di dalam Tuhan, supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan didapati sempurna pada akhirnya ketika Tuhan datang kembali. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kita akan mengakhiri dalam doa. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman yang diberitakan pada saat ini, yang telah kami terima dan boleh kami terima. Masih ada kesempatan bagi kami diingatkan selalu oleh firman-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran selalu. Jika ada kami melakukan kesalahan Tuhan Yesus karena tekanan, mungkin karena ketidaksengajaan, biarlah kiranya kami boleh datang bertobat dan berbalik kepada Engkau, tidak terlarut dalam kehidupan kami dan justru makin jauh daripada-Mu. Biarlah kiranya kami boleh waspada dalam keadaan sekarang ini, supaya kami tidak menyangkal Engkau bukan dengan mulut, tetapi dengan perbuatan kami, dan kami akhirnya menjadi berdosa. Tapi biarlah kiranya di dalam namamu, melalui firman-Mu Tuhan Yesus, kami boleh menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen yang benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.